Halo, kembali lagi dengan saya Senun di edisi review. Kali ini mobil yang mencuri perhatian kita adalah Mazda CX-60 ini ya. Jadi sebelumnya kalau nggak salah 2 tahun lalu itu Mazda pernah launching CX-60 yang harganya lewat dari 1M. Ya, kalau nggak salah 1,5 atau berapa. Nah, cuma waktu itu dia hadir dengan mesin yang kapasitas cc-nya itu 3.300. Ya, waktu itu dia ada tipe Kuro, ada tipe Elite. Terus kalau nggak salah tahun lalu launching lagi tipe yang di bawah dia yaitu Pro, tapi mesinnya lebih kecil, mesinnya 2.500. Nah, untuk yang edisi ini yang edisi sportnya. Jadi ini dari CX-60 ini yang paling terjangkau ya. Makanya ini saya pengen bahas. Nah, sebenarnya secara look itu tidak terlalu beda ya. Kita kupas apa bedanya. Nah, untuk penampakan semua bodi hampir sama. Ini grillnya juga semuanya bentuk sama. Ini dia masih ada grill depan yang bisa buka tutup ya sesuai kebutuhan. Ini treatmentnya tetap sama, model gini. Bentuk remote juga masih sama dengan Mazda sebelumnya ya. Nah, kita lihat ini ada lubang, ini asli ya, memang bisa untuk lewat angin. Nah, yang membedakan cuman ini velg ya. Jadi dia sekarang datangnya dia warna gunmetal gini, abu-abu gelap. Terus jadi agak kecil dibanding dengan tipe-tipe yang kakak-kakak yang di atasnya yang Elite, Puro, dan Pro itu dia lebih kecil. Dia sekarang datang dengan velg 18 inci. Ya betul, 18. Nah, sebelumnya itu di edisi kakak-kakak yang lebih mahalnya itu dia datang memang ukuran velg lebih besar, 20 ya. Tapi secara body hampir sama semua. Nah, cuman yang ini dia spionnya juga udah ikut warna body ya. Nah kita ke belakang. Nah, untuk belakang juga sama semua, tidak ada beda ya. Tulisannya cuma CX-60, Skyactiv G, biasa ya, tidak ada apa-apa. Jadi nyaris tidak beda, cuman membedakan adalah mesin penggerak. Jadi yang untuk tipe sport ini dan tipe Pro yang 1 tahun lalu diluncurkan itu dia udah RWD ya. Untuk tipe yang mahalnya itu AWD. Nah ini untuk belakang bagasinya seperti ini ya. Ini untuk jok baris 2. Dia pakai tuas gini ya, manual. Di sini ada yang untuk sebelah kanan. Cuman dia kalau untuk kursi ini dia nggak langsung turun, harus didorong sendiri. Ya, dia cuma naikkan aja. Di sini ada power socket. Bagasi cukup lega ya, seperti biasa. Memang kalau Mazda bagasinya lega. Ya, di bawah ada ban serep. Di sini ada pemisah ya, bagasi separatornya. Mungkin itu aja. Ini udah power back door sama, semuanya tipenya sama. Kita bahas interiornya. Kita sudah di baris 2. Nah, seperti biasa memang tipikal mobil SUV Mazda untuk baris 2 itu memang nggak terlalu lega-lega banget ya. Tapi oke lah, ini legroom masih jauh. Terus headroom juga masih jauh ya, masih 4 jari lebih. Sekarang dia datang juga panoramik ya, besar kacanya. Cuman yang agak saya kurang suka ini adjustment sandarannya cuma satu, jadi nggak bisa mundur lagi, cuma satu aja. Ini di sini ada handrest. Ada cup holder juga, tapi simple, cuman karet-karet gini doang, nggak ada apa-apa lagi. Di sini juga kisi AC 2 ya, tapi tidak ada settingan untuk suhu ya. Ada power outlet ya, USB Type C 2. Ini kosong ya. Seharusnya ini kalau di atasnya, kalau nggak salah tipe-tipe di atasnya dia ada optional untuk arus arus AC seperti listrik di rumah ya. Yang ini mungkin dikurangin memang karena untuk memotong budget ya. Laci ya, cuman biasa laci dicok untuk depan. Pintu juga simple ya, memang tipikal Mazda ya, simple. Ini semuanya hitam ya. Ini ada dibalut kulit tapi dia keras ya, tidak soft touch ya. Kalau di atas ini lumayan soft touch lah, dia kombinasinya silver dan ada aksen-aksen abstrak gini ya. Terus cuma ada tempat penyimpanan, cup holder dikit, itu doang, nggak terlalu ini ya. Cuman yang membedakan adalah kalau yang tipe sport ini dia datangnya all black ya, jadi dalamnya semua black. Cuman bedanya stitching-stitchingnya ini dia warna-warna coklat-coklat kekuningan gitu ya. Kalau untuk tipe-tipe yang di atas, terutama kalau yang tipe Kuro, kalau nggak salah dia datangnya itu dalamnya joknya kayak coklat-coklat
krem gitu, coklat mocha gitu. Terus kalau yang tipe elite kalau nggak salah dia warna-warna agak putih ya. Kalau misalnya yang pro, seingat saya yang pro juga dia agak gelap juga warnanya, tapi bukan hitam ya. Kalau yang ini dia all black, kecuali plafon sama pilar dia masih warna putih lah standar ya. Kita bahas di depan. Nah, itu kita masuk ke dalam mobil. Di sini ada gambar mobil, ada slide mobil, dia ada air-airnya gitu. Nah, terus tombol start seperti biasa ya di sini. Oke, ada gambar CX-60, ada gambar mobil. Oke, kita coba hidupin. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui, ini kalau tipe sport ini dia bensin ya, jadi dia bukan hybrid. Yang hybrid itu dia datangnya di versi di versi Elite sama Kuro ya, yang di atas 1M. Nah, ini yang di bawah 1M. Jadi ini yang paling terjangkau. Oke. Ini semua soft touch ya, tipikal mobil Mazda. Nah, ini soft touch semua, cuman hitam semua ya, all black. Setirnya juga bentuknya sama, cuma ini setirnya sekarang teleskopiknya dia manual ya, bisa naik turun, bisa ini, cuman dia manual. Jadi kalau yang tipe mewahnya itu dia semua elektrik dan ada sistem, ada kamera untuk driver di sini. Kalau misalnya kita masukin tinggi badan kita, itu dia bisa adjust sendiri. Jadi posisi duduk kita gimana, ini setirnya gimana. Tapi mungkin nggak semua orang cocok ya, karena kan setiap orang pasti punya selera driving convenience-nya sendiri gimana. Nah, untuk jok semua dia sudah electric seat, termasuk juga yang di supir ini bisa naik turun, bisa maju mundur ya. Oke, terus juga ada lumbar support. Sedangkan kalau yang di sebelah kiri dia cuma elektrik biasa tanpa lumbar support. Oke. Nah, untuk kisi-kisi AC sekarang kayak gini, masih persis ya, sama dengan tipe kakak-kakaknya semua, ada tombol-tombol di sini. Terus untuk penyetelan suhu dia buat gini, ini udah dual zone ya. Udah dual zone. Nah, kisi AC di sini kecil. Terus di sini masih ada magnetic charging ya, sama ada lampu indikator. Terus ada power outlet 12 volt di sini. Oke. Nah, ini untuk driver mode-nya di sini, mid drive-nya ada cup holder juga 2. Oke. Nah, ini sekarang transmisinya bentuknya sudah agak berbeda sedikit, agak pendek dia. Terus ini penyetelan multimedia semua dari sini ya. Oke. Nah, di sini ada kompartemen yang bisa dibuka sebelah-sebelah. Ya, di dalam sini ada Type C ya, USB Type C 2 biji. Tapi itu aja, dan ini juga nggak terlalu besar ya, tempat penyimpanannya nggak terlalu dalam. Oke. Terus selain itu spion dia sudah auto dimming. Di sini ada tombol untuk buka kaca ya, buka sunroof yang bagian depan, tapi yang belakang panoramik nggak bisa dibuka. Lampu-lampu dome light ya, door, tempat kacamata seperti biasa. Ini juga masih biasa ya, vanity mirror, ada lampu. Oke. Nah, untuk di setir dia datang dengan ada balutan chrome gini ya, balutan chrome gini. Bentuknya nggak terlalu beda sih dengan Mazda yang sebelumnya. Settingan multimedia di sebelah kiri, settingan untuk di speedometer semua di sini ada, semua sudah lengkap. Tapi seingat saya yang tipe sport ini kayaknya forward trafficnya kayaknya belum ada. Terus di sini sudah 360 derajat kamera udah. Terus memori untuk jok driver juga sudah ada 2. Habis itu biasa Apple CarPlay, Android Auto semua sudah ada. Nah, ini kalau untuk yang navigasi tipe sport ini kalau nggak salah dia nggak ada. Nah, oke. Ya, ready, tapi dia harus tambahkan langsung, dia butuh SD card lagi dari Mazda. Jadi mungkin tambahan lah, biaya tambahan dari dealer. Tapi kalau memang dia sudah Android Auto atau Apple CarPlay harusnya nggak terlalu dipakai, karena orang biasanya langsung connect ke handphone, bisa tinggal buka Google Map kan dari ini, jadi nggak terlalu dipakai. Terus di sebelah pintu supir ini juga soft touch ya, soft touch. Nah, ini dia juga ada aksen silver satin gini, sama ada corak-corak begini. Terus handle pintunya chrome, tombol lock unlock di sini spion sama power window. Terus speaker. Nah, speakernya ini Bose ya. Oke, kelihatan ya. Bose-nya di bagian tweeternya kelihatan ya, merek Bose.
Ya, seperti biasa memang Mazda itu kan dia collab dengan Bose ya. Terus di sini ada tempat penyimpanan yang lacinya yang menurut saya kurang besar ya. Ini space-nya kecil banget ini. Padahal kalau di sini kelihatannya besar banget ya. Tadi saya sebelum buka saya kira ini bakal besar banget. Ternyata dibuka kecil ya. Oke, jadi berarti mobil ini tidak terlalu banyak tempat penyimpanan ya, bisa dibilang ya. Di sini cup holder doang. Ini juga kecil. Ya, tapi ya oke lah kalau untuk SUV gini menurut saya oke, karena ini harganya juga cukup terjangkau ya. Ini di pasaran mungkin sekitar 700-an ya, under 800 lah. Karena pertama kali CX-60 keluar itu dengan versi hybrid, dengan versi AWD-nya itu harganya cukup menakutkan ya. Karena dia masih mobil Jepang kan, jadi banyak orang yang mungkin cukup kaget dengan harganya yang bisa mencapai 1M lebih atau bahkan 1,5 M mungkin. Nah, jadi dia keluarkan lagi tipe-tipe yang paling terjangkau ini menurut saya lebih oke, karena memang jujur SUV-nya Mazda itu banyak diminati masyarakat Indonesia ya, karena bisa dibilang Mazda secara kenyamanan, secara build quality, secara apanya itu hampir setara dengan mobil Eropa ya, atau bisa dibilang BMW-nya Jepang gitu. Jadi banyak kan orang pertimbangannya itu kalau untuk mobil Jepang, kalau dia mau nyaman, dia mau fitur, biasanya dia lihat Mazda ya. Tapi secara harga mungkin Mazda lebih di atas dibanding dengan harga mobil Jepang pada rata-rata umumnya ya. Tapi kita jangan cerita soal Jepang yang high end ya, seperti Lexus gitu ya. Tapi kalau misalnya kita banding dengan seperti Toyota, Honda, ya biasa Mazda jadi lilihkan kalau misalnya dia nyari fitur atau nyari nyamannya gitu. Oke. Nah, terus ada satu lagi yang membedakan itu mungkin di bagian mesin ya. Saya buka di bagian mesin. Nah, jadi kalau yang membedakan sebenarnya secara penampilan ini tidak ada yang berbeda. Cuman karena ini kan sisinya kecil, sudah 2500. Nah, jadi ini sebenarnya kalau kita intip di bagian sini bisa di zoom. Nah, di bagian bawah sini itu kosong. Bisa kelihatan? Jadi cuman cover ini yang besar karena mesinnya kecil. Nah, tapi kalau misalnya di versi kakak-kakaknya yang Elite, yang Kuro, itu mesinnya besar karena memang kapasitas mesinnya kan 3300 cc ya. Dan juga ada lagi baterai yang di bawah sini yang untuk membantu tenaga hybridnya itu. Jadi bedanya di situ. Makanya dikasih covernya besar biar nggak kelihatan mesinnya kecil dan agak kopong gitu kelihatannya. Jadi so far mungkin itu aja bedanya. Untuk teman-teman yang tahu beberapa fitur yang mungkin belum saya sebutkan, atau teman-teman yang sudah punya pengen sharing, boleh komentar ya. Oke, untuk teman-teman yang suka dengan channel kami mungkin boleh bantu dengan like, subscribe, dan di share ya. See you.